Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat-Sobat Sosiologi, perkenalkan nama saya Arga Nanda dari kelas 10 E2 dan guru mata pelajaran Ibu A. Wiwin Widiansyah, SPD. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial adalah suatu perilaku yang bertentangan yang dianggap tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Adapun pengertian penyimpangan sosial menurut beberapa tokoh. Yang pertama, menurut Robert M.Z. Lawang, penyimpangan adalah tindakan menyimpang dari suatu norma yang berlaku dalam sistem sosial. Yang kedua, menurut James W. van der Zanden, penyimpangan perilaku merupakan tindakan yang oleh sejumlah orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Menurut umum, penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma, karena peran nilai dan norma sangat penting dalam berperilaku. Selanjutnya, kita akan masuk ke faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang. Faktor penyebab yang pertama adalah faktor sosialisasi tidak sempurna. Perilaku menyimpang ini diakibatkan dari agen sosialisasi primer. Misalnya, melakukan kekerasan terhadap pacar karena pernah melihat ayah menampar seorang ibunya. Faktor yang kedua yaitu sosialisasi sub budaya menyimpang. Perilaku menyimpang berasal dari agen sosialisasi sekunder. Misalnya, seorang individu terpengaruh oleh temannya, sehingga ketika bermain dengan temannya, dia merokok dan ikut mabuk-mabukan. Faktor penyebab yang ketiga yaitu anomie. Anomie yaitu perilaku menyimpang karena ketidakjelasan dalam suatu aturan, sehingga individu tersebut melakukan perilaku menyimpang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori perilaku menyimpang. Yang pertama, ada teori labeling. Teori ini menyatakan bahwa perilaku menyimpang terjadi karena pemberian cap oleh masyarakat terhadap individu atau kelompok. Contohnya, pemberian cap negatif oleh masyarakat kepada kelompok pang. Yang kedua, yaitu teori differential association. Perilaku menyimpang ini dikarenakan oleh alih budaya yang dilakukan oleh individu. Contohnya, seorang individu yang berperilaku baik pada kehidupan bersama keluarga, tetapi melakukan perilaku menyimpang ketika bermain bersama temannya. Yang ketiga, yaitu konflik. Perilaku menyimpang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara kelompok berjuis dan proletar. Yang keempat yaitu adaptasi. Teori ini adaptasi terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat terbagi ke dalam 5 bagian, yaitu konformitas, inovasi, ritualisme, retreatisme, dan rebellion. Apa itu konformitas? Konformitas adalah perilaku yang sesuai dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan. Seperti contohnya, seorang individu yang belajar agar nilai ulangannya tinggi. Yang kedua, inovasi. Inovasi adalah perilaku individu yang mengikuti tujuan yang telah ditentukan, tetapi menggunakan cara yang salah. Contohnya, ingin kaya melalui korupsi. Yang ketiga yaitu ritualisme. Apa itu ritualisme? Ritualisme adalah perilaku individu yang meninggalkan tujuan budaya, namun tetap berpegang teguh pada cara yang telah ditentukan oleh masyarakat. Contohnya, seorang karyawan yang tidak mengikuti tes atau seleksi karena takut gagal. Yang keempat ada retreatisme atau penarikan diri. Retreatisme adalah
perilaku individu yang menarik diri dari masyarakat. Contohnya, orang kaya yang apatis terhadap masyarakat di sekitarnya. Yang kelima yaitu rebellion atau pemberontakan. Rebellion atau pemberontakan yaitu perilaku masyarakat yang tidak mengakui struktur masyarakat yang ada, tetapi berupaya untuk menciptakan struktur yang baru. Contohnya, demo buruh, mahasiswa, dan rakyat dalam penggulingan Orde Baru. Kita juga akan masuk ke jenis-jenis perilaku menyimpang. Yang pertama itu ada penyimpangan primer. Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang bersifat temporer atau sementara dan hanya menguasai sebagian kecil kehidupan seseorang. Seperti contohnya, pegawai yang bolos kerja, anak laki-laki memakai anting, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder adalah perbuatan yang dilakukan secara khas dengan memperlihatkan perilaku menyimpang dan tidak dapat ditolerir atau diterima oleh masyarakat. Contohnya perjudian. Yang ketiga yaitu penyimpangan individu. Penyimpangan individu adalah penyimpangan yang dilakukan oleh satu orang tanpa melibatkan orang lain. Contohnya pencurian yang dilakukan sendiri. Yang keempat adalah penyimpangan kelompok. Penyimpangan kelompok yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh sejumlah orang. Contohnya geng mafia ataupun tawuran. Yang kelima yaitu penyimpangan situasional. Penyimpangan situasional yaitu penyimpangan yang disebabkan oleh pengaruh bermacam-macam kekuatan, situasi sosial di luar dari individu, dan memaksa individu melakukan perilaku menyimpang. Contohnya, seorang ayah terpaksa mencuri karena melihat anak dan istrinya yang tidak makan. Yang keenam yaitu penyimpangan sistematik. Penyimpangan sistematik yaitu penyimpangan yang dibenarkan oleh anggota kelompok. Yuk, kita simak video berikut ini. Mbak, sini dulu. Oh, anak kelas 10 IPS 2 kan? Iya, Kak. Aku enggak. Lo punya uang enggak? Gue butuh 50 deh, jangan banyak-banyak. 50 lah sama gua 100. Oh, oke deh. Lo punya enggak? Enggak ada, Kak, saya 10.000. Mana? Coba liatin. Keluarin semua. Oh, berani-beraninya lewat kawasan kita. Habisnya dari sana. Lo mau coba ini enggak? Apa? Enggak, Kak, saya mau. Anak Kamu jangan baik-baik. rasa. Lo udah banget ya sama gue. Hah? Nah, kabur. Video yang telah kita tonton tadi adalah suatu contoh tindakan penyimpangan sosial, yaitu pembulian. Sekian video dari saya, terima kasih.